Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 3, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 2. Baik, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 2. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Ayo mengamati anak-anak. Perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Ya, ini adalah gambar titik 9 menunjukkan karya montase. Menurutmu bagaimana cara membuat karya montase? Gambar 3.10 menunjukkan karya kolase. Menurutmu bagaimana cara membuat karya kolase? Gambar 3.11 menunjukkan karya mozaik. Menurutmu bagaimana cara membuat karya mozaik? Apa perbedaannya dengan kolase? Nah, nanti di akhir pembelajaran ini ada cara membuat karya mozaik ya. Nah, ini adalah perbedaannya dengan karya kolase. Silahkan kalian bisa membacanya ya. Nah, sekarang gambar 3.12 menunjukkan hasil karya seni aplikasi. Menurutmu bagaimana cara membuat karya seni aplikasi? Nah, nanti akan disebutkan juga ya caranya. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengamati contoh-contoh karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Apa perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Coba diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya, ceritakan hasil diskusimu kepada Bapak atau Ibu guru dan kelompok lain. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Kemudian karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, bisa juga dengan biji-bijian ya kolase. Kemudian mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik digunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Cara membuat karya montase. Nah, kalian bisa melihat di sini ya karyanya. 1. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. 2. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. 3. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas.
4. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. 5. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. 6. Jika perlu dilengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil lalu warnailah. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh karya montase, hanya dengan menempel-nempelkan gambar yang sudah jadi dari koran, dari majalah ya, atau dari buku bekas ya. Gambarnya digunting kemudian ditempel-tempel disesuaikan dengan temanya. Nah, sekarang cara membuat karya kolase. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini adalah contoh karya kolase. Cara membuat karya mozaik. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk mozaik, misalnya kertas atau kaca atau keramik ya. Kemudian potong-potong kertas, kaca atau keramik menjadi potongan kecil-kecil. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari karya mozaik. Cara membuat karya aplikasi. 1. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Kemudian tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini aplikasi dengan kain ya. Ayo bacalah teks berikut. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexis Tesak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Nah, ini seperti ini ya gambar mozaiknya. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexis terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, orange, dan coklat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Ayo berdiskusi. Pengetahuan baru apa yang kamu dapat dari teks percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik? Diskusikan dengan teman sebangkumu, lalu bacakan hasil diskusimu di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum, ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya.
Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Ayo mencoba, siapkan beberapa pulpen atau pensil, kumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya dari teman-temanmu. Setelah terkumpul, rabaklah permukaan setiap benda itu, kemudian peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. Bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. Catatlah hasil kegiatanmu. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar, semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda memengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain. Dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Ayo berdiskusi, diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya, bacakan hasil diskusi kalian di depan Bapak atau Ibu guru dan kelompok lain. Apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? Ya, contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adalah gaya gesek sepatu dengan lantai, ban sepeda dengan aspal. Kemudian manfaat gaya gesek adalah membantu makhluk hidup dan benda-benda yang bergerak tanpa tergelincir. Mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? Ya, contohnya ban mobil yang dibuat kasar ya, agar ban tidak slip dan tergelincir saat melaju. Selain itu, gaya gesek juga akan membuat mobil dapat berjalan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu. Makasih ya kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Baiklah anak-anak, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video